Top Marco Top sungguh membanggakan. Calvin Verdong bikin sejarah buat Indonesia. LOSC Lille klaim back timnas Garuda jadi pemain pertama di Liga Champions. Wah, benarkah demikian? Mengejutkan publik tentunya. Rizky Ridho dicoret John Hertman dari Piala FIFA ASEAN Cup. Tapi ada kabar gembira, Miliano Jonathans dipanggil. Banyak netizen menunggu aksi keren Miliano Jonathans yang dikatakan seperti pemain Prancis Ryan Cherki. Dribble bola istimewa dan pergerakannya sangat lincah. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top sungguh membanggakan. Calvin Verdong bikin sejarah buat Indonesia. LOSC Lille klaim back timnas Garuda jadi pemain pertama di Liga Champions. Wah, benarkah demikian? Kabar membanggakan datang dari sepak bola Indonesia. Nama Calvin Verdong kembali menjadi sorotan setelah klubnya LOSC Lille menyebut bek timnas Indonesia tersebut bakal mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di fase grup UEFA Champions League. Klaim tersebut disampaikan Lille melalui unggahan Instagram klub @lostlife pada Minggu. Dalam unggahan itu, Lille menuliskan pesan singkat namun sangat bersejarah. Pesepak bola asal Indonesia pertama yang akan tampil di fase grup UCL sejarah. Jika benar terrealisasi, momen tersebut tentu akan menjadi catatan istimewa bukan hanya bagi Verdong, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia. Sebab selama ini sejumlah pemain yang kini berstatus warga negara Indonesia memang pernah merasakan atmosfer Liga Champions. Namun, mereka belum berstatus pemain Indonesia ketika tampil di kompetisi elit Eropa tersebut. Calvin Verdong tinggal menunggu momen bersejarah. Calvin Verdong bergabung dengan Lille pada September 2025. Bek berusia 29 tahun itu kemudian menjadi bagian dari perjalanan Lille di Ligue 1 musim 2025-2026. Meski bukan selalu menjadi pilihan utama, Verdong tetap memberikan kontribusi dalam perjalanan klub. Sepanjang musim tersebut, ia mencatatkan 18 penampilan di Ligue 1 dengan total 786 menit bermain. Yang membuat musim itu semakin spesial, Lille mampu mengakhiri kompetisi Ligue 1 2025-2026 di posisi ketiga. Pencapaian tersebut membawa Lille mendapatkan tiket langsung ke fase grup Liga Champions 2026-2027. Artinya, apabila Verdong tetap berada dalam skuad dan dipercaya tampil, pemain kelahiran Belanda tersebut berpeluang besar merasakan pertandingan paling bergengsi di level klub Eropa. Bagi publik Indonesia, tentu saja hal ini menjadi kabar yang sangat menarik. Bayangkan saja, seorang pemain timnas Indonesia berdiri di lapangan dengan lambang Lille di dada, kemudian mendengar lagu kebesaran Liga Champions sebelum pertandingan dimulai. Momen seperti itu berpotensi menjadi salah satu sejarah terbesar dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bukan pemain Indonesia pertama yang pernah bermain di UCL? Disinilah kisahnya menjadi semakin menarik. Sebelum Verdong, terdapat dua pemain yang kini memperkuat timnas Indonesia dan pernah tampil di Liga Champions, yakni Kevin Dix dan Emil Audero. Kevin Dix bahkan memiliki pengalaman yang cukup panjang di kompetisi tersebut bersama FC Copenhagen. Ia pernah tampil pada fase grup Liga Champions musim 2022, 2023, dan 2023-2024. Pada musim 2022-2023, perjalanan Copenhagen bersama Dix harus terhenti di fase grup. Namun, semusim kemudian, klub asal Denmark tersebut mampu melangkah lebih jauh. Pada Liga Champions 2023-2024, FC Copenhagen berhasil mencapai babak 16 besar. Sayangnya, langkah mereka kemudian dihentikan raksasa Inggris, Manchester City. Copenhagen kalah dengan agregat 2,6. Meski demikian, pengalaman bermain di fase gugur Liga Champions tentu menjadi pengalaman berharga bagi Dix. Namun, ada satu hal penting yang membedakan Dix dengan Verdong. Ketika Kevin Dix menjalani pertandingan-pertandingan tersebut, ia belum berstatus WNI. Dengan kata lain, saat tampil di Liga Champions, Dix belum tercatat sebagai pemain Indonesia. Hal yang sama juga berlaku bagi Emil Audero. Emil Audero juga pernah merasakan megahnya Liga Champions.
Emil Audero memiliki pengalaman Liga Champions ketika masih memperkuat Inter Milan. Kiper kelahiran Mataram tersebut tampil dalam satu pertandingan fase grup Liga Champions musim 2023-2024. Kesempatan itu datang ketika Inter Milan menghadapi Benfica di grup D. Audero dipercaya bermain penuh selama 90 menit. Pertandingan tersebut berlangsung dramatis dan berakhir dengan skor 3-3. Inter Milan kemudian berhasil melanjutkan perjalanan ke babak 16 besar, namun Audero tidak mendapatkan kesempatan bermain pada fase tersebut dan harus berada di bangku cadangan. Pengalaman itu tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya. Kini, Audero juga masih berpeluang kembali mencicipi Liga Champions pada musim 2026-2027 bersama Como. Namun, peluang tersebut bergantung pada statusnya di klub dan komposisi skuad Como. Jika Audero tidak dipinjamkan ke klub lain dan masuk dalam daftar skuad Como, bukan tidak mungkin ia kembali merasakan atmosfer kompetisi elit Eropa tersebut. Verdong punya kesempatan menorehkan sejarah baru. Perbedaan status kewarganegaraan inilah yang membuat klaim Lille mengenai Calvin Verdong menjadi sangat menarik. Dix dan Audero memang pernah tampil di Liga Champions, akan tetapi keduanya belum menjadi WNI ketika menjalani pertandingan tersebut. Sementara Verdong sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia ketika memiliki peluang tampil bersama Lille di Liga Champions 2026-2027. Karena itulah, jika Verdong benar-benar diturunkan dalam pertandingan fase grup, ia berpotensi tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di fase grup Liga Champions. Tidak hanya itu, momen tersebut bisa menjadi simbol bahwa pemain Indonesia mulai semakin dekat dengan panggung tertinggi sepak bola Eropa. Selama bertahun-tahun, para penggemar sepak bola tanah air hanya bisa menyaksikan pemain-pemain terbaik dunia beraksi di Liga Champions melalui layar televisi. Kini, ada peluang seorang pemain timnas Indonesia sendiri yang berdiri di lapangan dalam pertandingan tersebut. Tentu saja, publik Indonesia akan menunggu dengan penuh antusias. Tantangan Verdong tidak akan mudah. Meski kabarnya sangat menggembirakan, jalan menuju pertandingan Liga Champions tentu tidak otomatis mudah bagi Verdong. Persaingan di skuad Lille tetap sangat ketat. Status sebagai pemain yang masuk dalam skuad Liga Champions tidak selalu berarti mendapatkan menit bermain. Verdong harus terus menunjukkan performa terbaik agar mampu mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Pengalaman, kemampuan bertahan, fleksibilitas posisi, serta konsistensi akan menjadi faktor penting dalam perebutan tempat di starting XI. Namun, peluang tetap terbuka. Dengan pengalaman bermain di Liga 1 dan menjadi bagian dari Lille sejak 2025, Verdong sudah memiliki modal untuk bersaing. Jika akhirnya mendapat kesempatan bermain, pertandingan tersebut akan menjadi momen yang tidak mudah dilupakan. Publik Indonesia kini menanti satu momen. Sepak bola Indonesia sedang menantikan sebuah momen yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna sangat besar. Hanya satu penampilan, 1 menit bermain, 1 kali menyentuh bola. Namun, satu momen tersebut bisa membuat nama Calvin Verdong tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ketika lagu Liga Champions berkumandang dan Verdong berdiri di lapangan bersama Lille, jutaan mata dari Indonesia kemungkinan akan tertuju kepadanya. Bukan sekadar karena ia bermain untuk klub Prancis, tetapi karena ia membawa identitas Indonesia ke panggung sepak bola paling prestisius di Eropa. Jika terrealisasi, kisah ini akan menjadi babak baru bagi pemain Indonesia di kompetisi Eropa. Kevin Dix dan Emil Audero sudah lebih dahulu merasakan kerasnya persaingan Liga Champions sebelum menjadi WNI. Kini, Calvin Verdong memiliki kesempatan untuk membuat catatan yang berbeda. Ia bukan sekadar pemain yang pernah tampil di Liga Champions. Ia berpeluang menjadi pemain yang tampil sebagai bagian dari timnas Indonesia di era Liga Champions modern. Dan apabila momen tersebut benar-benar terjadi, satu kalimat dari unggahan Lille pada Agustus 2026 mungkin akan dikenang dalam waktu yang sangat panjang. Sejarah. Kini pertanyaannya tinggal satu. Kapan Calvin Verdong pertama kali akan menginjakan kaki di lapangan Liga Champions dan mendengar langsung lagu kebesaran UCL? Publik Indonesia tentu akan menunggu jawabannya. Mengejutkan publik tentunya. Rizky Ridho dicoret John Hartman dari Piala FIFA ASEAN Cup, tapi ada kabar gembira. Miliano Jonathans dipanggil. Banyak netizen menunggu aksi keren Miliano Jonathans yang dikatakan seperti pemain Prancis Ryan Cherki. Dribble bola istimewa dan pergerakannya sangat lincah. Wah,
Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia menjelang ajang Piala FIFA ASEAN Cup. Nama Rizky Ridho, salah satu pemain penting sekaligus kapten timnas Indonesia, dikabarkan tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih John Hartman untuk menghadapi turnamen tersebut. Keputusan ini sontak membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang pemain yang selama ini begitu lekat dengan lini pertahanan dan dipercaya mengenakan ban kapten harus absen dari daftar pilihan pelatih? Namun, di balik kabar mengejutkan tersebut, ada satu berita yang membuat perhatian publik kembali tertuju kepada skuad Garuda. Miliano Jonathans masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Kehadiran pemain muda tersebut langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Banyak netizen mengaku sudah tidak sabar melihat aksi Miliano Jonathans bersama timnas Indonesia, terutama setelah melihat kemampuan individu, dribble, kecepatan, dan keberaniannya ketika menghadapi lawan. Bagi sebagian penggemar, Miliano bukan sekadar pemain muda dengan potensi besar. Ia dianggap memiliki gaya bermain yang berbeda dan mampu memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia. Rizky Ridho dicoret, publik langsung terkejut. Rizky Ridho selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu nama penting di lini belakang timnas Indonesia. Bek yang dikenal memiliki ketenangan dalam mengawal pertahanan tersebut juga dipercaya menjadi salah satu pemimpin di dalam skuad. Bahkan, statusnya sebagai kapten membuat kehadirannya di setiap pertandingan selalu menjadi sorotan. Karena itu, ketika namanya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan John Hartman untuk Piala FIFA ASEAN Cup, kabar tersebut langsung memunculkan tanda tanya besar. Keputusan pelatih tentu menjadi hak penuh tim kepelatihan. Ada berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan, mulai dari strategi, kondisi pemain, kebutuhan taktik, hingga komposisi skuad yang dianggap paling sesuai dengan lawan. Namun bagi supporter, absennya Rizky Ridho tetap terasa mengejutkan. Selama ini, Ridho dikenal sebagai pemain yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berani membawa bola dari lini belakang. Kemampuannya membaca permainan dan melakukan duel menjadi salah satu alasan mengapa dirinya mendapatkan kepercayaan besar. Kini, tanpa Ridho, John Hartman harus mencari formula baru di lini pertahanan. Pertanyaannya, siapa yang akan mendapatkan kepercayaan untuk mengisi peran penting tersebut? Miliano Jonathans justru hadir. Di tengah kabar mengejutkan mengenai Rizky Ridho, muncul sebuah kabar yang langsung membuat atmosfer sepak bola Indonesia berubah. Miliano Jonathans dipanggil ke timnas Indonesia. Nama Miliano memang semakin sering diperbincangkan oleh penggemar sepak bola tanah air. Pemain ini dianggap memiliki karakter yang sangat menarik untuk dikembangkan di skuad Garuda. Salah satu aspek yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah kemampuan dribblenya. Miliano terlihat memiliki keberanian untuk berhadapan langsung dengan pemain lawan. Ketika mendapatkan bola di area sayap maupun lini depan, ia tidak selalu memilih umpan aman. Justru, ia berani membawa bola, melakukan perubahan arah, mengecoh lawan, dan mencari ruang untuk menciptakan peluang. Gaya seperti inilah yang membuat banyak netizen penasaran. Tidak sedikit penggemar yang menilai pergerakan Miliano memiliki nuansa permainan Eropa. Bukan hanya soal teknik, tetapi juga bagaimana ia mengontrol bola dalam kecepatan tinggi dan mengambil keputusan ketika berada di bawah tekanan. Dribblenya kelas Eropa. Media sosial pun mulai ramai dengan komentar penggemar yang menantikan aksi Miliano Jonathans. Banyak netizen menyebut kemampuan dribblenya terlihat keren, berkelas, dan memiliki karakter permainan Eropa. Tentu saja, penilaian tersebut tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Timnas Indonesia bukan tempat yang mudah bagi pemain manapun. Tekanan sangat besar, ekspektasi supporter tinggi, sementara setiap pertandingan membawa beban tersendiri. Namun, justru situasi seperti inilah yang bisa menjadi panggung bagi Miliano untuk menunjukkan kualitasnya. Jika diberikan menit bermain oleh John Hartman, Miliano berpeluang memperlihatkan kemampuan yang selama ini membuat publik penasaran. Bayangkan ketika ia menerima bola di sisi lapangan, kemudian berhadapan 1 lawan 1 dengan bek lawan. Mengejutkan publik tentunya. Rizky Ridho dicoret John Hartman dari Piala FIFA ASEAN Cup, tapi ada kabar gembira. Miliano Jonathans dipanggil. Banyak netizen menunggu aksi keren Miliano Jonathans yang dikatakan seperti pemain Prancis Ryan Cherki. Dribble bola istimewa dan pergerakannya sangat lincah. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai.
Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia menjelang ajang Piala FIFA ASEAN Cup. Nama Rizky Ridho, salah satu pemain penting sekaligus kapten timnas Indonesia, dikabarkan tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih John Hartman untuk menghadapi turnamen tersebut. Keputusan ini sontak membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang pemain yang selama ini begitu lekat dengan lini pertahanan dan dipercaya mengenakan ban kapten harus absen dari daftar pilihan pelatih? Namun, di balik kabar mengejutkan tersebut, ada satu berita yang membuat perhatian publik kembali tertuju kepada skuad Garuda. Miliano Jonathans masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Kehadiran pemain muda tersebut langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Banyak netizen mengaku sudah tidak sabar melihat aksi Miliano Jonathans bersama timnas Indonesia, terutama setelah melihat kemampuan individu, dribble, kecepatan, dan keberaniannya ketika menghadapi lawan. Bagi sebagian penggemar, Miliano bukan sekadar pemain muda dengan potensi besar. Ia dianggap memiliki gaya bermain yang berbeda dan mampu memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia. Rizky Ridho dicoret, publik langsung terkejut. Rizky Ridho selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu nama penting di lini belakang timnas Indonesia. Bek yang dikenal memiliki ketenangan dalam mengawal pertahanan tersebut juga dipercaya menjadi salah satu pemimpin di dalam skuad. Bahkan, statusnya sebagai kapten membuat kehadirannya di setiap pertandingan selalu menjadi sorotan. Karena itu, ketika namanya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan John Hartman untuk Piala FIFA ASEAN Cup, kabar tersebut langsung memunculkan tanda tanya besar. Keputusan pelatih tentu menjadi hak penuh tim kepelatihan. Ada berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan, mulai dari strategi, kondisi pemain, kebutuhan taktik, hingga komposisi skuad yang dianggap paling sesuai dengan lawan. Namun bagi supporter, absennya Rizky Ridho tetap terasa mengejutkan. Selama ini, Ridho dikenal sebagai pemain yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berani membawa bola dari lini belakang. Kemampuannya membaca permainan dan melakukan duel menjadi salah satu alasan mengapa dirinya mendapatkan kepercayaan besar. Kini, tanpa Ridho, John Hartman harus mencari formula baru di lini pertahanan. Pertanyaannya, siapa yang akan mendapatkan kepercayaan untuk mengisi peran penting tersebut? Miliano Jonathans justru hadir. Di tengah kabar mengejutkan mengenai Rizky Ridho, muncul sebuah kabar yang langsung membuat atmosfer sepak bola Indonesia berubah. Miliano Jonathans dipanggil ke timnas Indonesia. Nama Miliano memang semakin sering diperbincangkan oleh penggemar sepak bola tanah air. Pemain ini dianggap memiliki karakter yang sangat menarik untuk dikembangkan di skuad Garuda. Salah satu aspek yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah kemampuan dribblenya. Miliano terlihat memiliki keberanian untuk berhadapan langsung dengan pemain lawan. Ketika mendapatkan bola di area sayap maupun lini depan, ia tidak selalu memilih umpan aman. Justru, ia berani membawa bola, melakukan perubahan arah, mengecoh lawan, dan mencari ruang untuk menciptakan peluang. Gaya seperti inilah yang membuat banyak netizen penasaran. Tidak sedikit penggemar yang menilai pergerakan Miliano memiliki nuansa permainan Eropa. Bukan hanya soal teknik, tetapi juga bagaimana ia mengontrol bola dalam kecepatan tinggi dan mengambil keputusan ketika berada di bawah tekanan. Dribblenya kelas Eropa. Media sosial pun mulai ramai dengan komentar penggemar yang menantikan aksi Miliano Jonathans. Banyak netizen menyebut kemampuan dribblenya terlihat keren, berkelas, dan memiliki karakter permainan Eropa. Tentu saja, penilaian tersebut tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Timnas Indonesia bukan tempat yang mudah bagi pemain manapun. Tekanan sangat besar, ekspektasi supporter tinggi, sementara setiap pertandingan membawa beban tersendiri. Namun, justru situasi seperti inilah yang bisa menjadi panggung bagi Miliano untuk menunjukkan kualitasnya. Jika diberikan menit bermain oleh John Hartman, Miliano berpeluang memperlihatkan kemampuan yang selama ini membuat publik penasaran. Bayangkan ketika ia menerima bola di sisi lapangan, kemudian berhadapan 1-1 dengan bek lawan. Menariknya, sebelum turnamen dimulai saja antusiasme terhadap Miliano sudah begitu terasa. Banyak pendukung timnas Indonesia mengaku penasaran ingin melihat bagaimana kemampuan dribblenya ketika menghadapi lawan dengan level internasional. Selama ini, video-video aksi individu seorang pemain memang mudah membuat publik terkesan. Namun, pertandingan internasional memiliki tekanan yang jauh berbeda. Disitulah kualitas seorang pemain benar-benar diuji. Apakah Miliano mampu mempertahankan keberaniannya?
Apakah ia tetap berani melakukan dribble ketika berhadapan dengan pemain bertahan yang agresif? Apakah ia mampu mengambil keputusan tepat ketika mendapatkan ruang? Dan yang paling penting, apakah aksi individunya bisa membantu timnas Indonesia mencetak gol dan memenangkan pertandingan? Jawaban atas semua pertanyaan tersebut hanya bisa ditemukan di lapangan. Satu keputusan, dua cerita berbeda. Pemanggilan skuad kali ini menghadirkan dua cerita yang sangat kontras. Di satu sisi, publik dikejutkan dengan tidak masuknya nama Rizky Ridho, sosok yang selama ini menjadi bagian penting dari pertahanan sekaligus kapten timnas Indonesia harus menerima keputusan John Hartman. Di sisi lain, ada kabar yang membuat rasa penasaran supporter semakin besar. Miliano Jonathans mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan kualitasnya bersama skuad Garuda. Dua kabar tersebut membuat Piala FIFA ASEAN Cup semakin menarik untuk dinantikan. Rizky Ridho harus menunggu kesempatan berikutnya, sementara Miliano kini memiliki peluang untuk mencuri perhatian. Dan jika nantinya Miliano benar-benar mendapatkan kesempatan bermain, publik tentu akan menunggu satu hal. Apakah dribble berkelas Eropa yang selama ini membuat netizen kagum akan benar-benar mampu membuat pertahanan lawan kelimpungan? Jika jawabannya iya, bukan tidak mungkin Piala FIFA ASEAN Cup menjadi panggung awal bagi Miliano Jonathans untuk semakin dikenal oleh publik sepak bola Indonesia. Satu hal yang pasti, ekspektasi sudah mulai terbentuk. Supporter ingin melihat pemain muda itu beraksi. Mereka ingin melihat keberanian, kecepatan, kreativitas, dan dribblenya ketika mengenakan seragam merah putih. Kini, tinggal menunggu John Hartman memberikan kesempatan. Dan ketika Miliano Jonathans akhirnya masuk ke lapangan, seluruh mata publik Indonesia tentu akan tertuju kepadanya.